Shalom, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam peribadahan sektor atau peribadahan keluarga di malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memuji dan memuliakan nama Allah di dalam peribadahan ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Engkau masih memberikan kami sukacita dan kami masih bisa berkumpul dengan saudara kami di rumah masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya berikan kepada kami hati dan pikiran yang sejuk, agar kami juga menerima firman-Mu dengan sejuk. Bapa dalam surga, setiap kata yang akan kami bacakan, yang akan kami dengarkan, kiranya buatlah itu menjadi tongkat bagi kehidupan kami, dan firman-Mu buat menjadi terang dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, segala kehidupan kami, aktivitas kami, keluarga kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita beribadah di peribadahan sektor atau peribadahan rumah tangga di rumah masing-masing. Kiranya kita semua jemaat yang terkasih tetap dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari virus yang melanda saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sampai kepada kita, yang menyapa kita di malam hari ini, tertulis dari Ulangan 26 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-10a. Kami akan membacakan dari sini. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengikuti di dalam hati masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat yang ke-10a kita baca bersama. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita saat ini, yang sampai kepada kita di malam hari ini, mengatakan orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Menarik sekali Bapak Ibu ketika firman Tuhan ini adalah menjadi sebuah kekuatan kita buat bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengatakan bahwa ia adalah umat atau anak Allah dan ia tidak akan lupa untuk berseru. Dan pada saat ini dikatakan Bapak Ibu, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti ingin keluar dari permasalahan yang kita alami. Setiap kita ingin keluar dari pergumulan yang kita alami. Setiap situasi yang menghimpit atau situasi yang mungkin menekan kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita mau ada solusi untuk setiap beban, untuk setiap pergumulan bagi kita, dan itu menjadi kerinduan setiap orang pribadi lepas pribadi. Siapa yang tidak menginginkan solusi yang terbaik bila ada masalah, bila ada pergumulan, bila ada tekanan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kita belajar dari bangsa Israel ketika mereka hendak melangkahkan kakinya ke tanah Kanaan. Sebab situasi itu ketika bangsa Israel masih berada di dataran Moab di sebelah timur, dan mereka belum sampai ke tanah Kanaan itu, ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Dan pengalaman yang luar biasa yang mereka alami Bapak Ibu di tanah Mesir sebagai bangsa yang diperbudak menjadi sebuah refleksi yang indah yang dibagikan oleh Musa, yang dibagikan oleh bangsa pilihan ini kepada kita untuk menjadi kekuatan kita, bahkan justru ketika dalam setiap pergumulan permasalahan kita diajarkan untuk tetap berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah ini sangat memberkati kita, bahkan justru ketika dikatakan di ayat yang ke-7 tadi Bapak Ibu, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Di ayat yang ke-8 dikatakan Bapak Ibu, lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Maka tadi kami mengatakan tadi Bapak Ibu, setiap orang pribadi lepas pribadi menginginkan keluar dari setiap pergumulan, dari setiap permasalahan, dari setiap situasi dan kondisi kehidupan yang ia alami di dalam kehidupan ini. Baik itu suka, baik itu duka, pasti ia menginginkan solusi yang terbaik, solusi yang daripada Allah. Jika kita masih ingat berseru kepada Tuhan, solusi itu akan datang kepada kita Bapak Ibu. Baik itu permasalahan di dalam ekonomi, baik itu permasalahan di dalam keluarga, baik itu pergumulan atau permasalahan di pekerjaan, baik itu pergumulan atau permasalahan di kembang tumbuh anak, baik itu permasalahan virus yang melanda saat ini, virus yang mengacaukan dunia saat ini. Bukan hanya kita, tetapi satu dunia, membuat hati dan pikiran kita khawatir. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata kuncinya oleh firman Tuhan saat ini adalah, kata kuncinya dikatakan oleh firman Tuhan, dan sebuah perjalanan iman yang luar biasa dikatakan, maka kita harus berseru kepada Tuhan agar kita diselamatkan. Saya harus berseru kepada Tuhan sehingga kita akan diselamatkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi solusi yang terbaik dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu selalu mendengarkan, bahwa Tuhan itu selalu menyendengkan telinganya, bahwa Tuhan itu selalu mendengarkan setiap seruan orang yang berseru kepadanya Bapak Ibu. Ingatlah, Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara, Tuhan punya saat yang terbaik. Tuhan bahkan lebih tahu kapan saatnya memberikan pertolongan. Tuhan lebih tahu kapan saatnya Ia memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan, bagi setiap pergumulan, bagi setiap goncangan di dalam kehidupan kita. Dan satu yang pasti Bapak Ibu, Tuhan selalu memberikan jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, dan untuk masalah kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, orang percaya juga telah mengalami karya sepanjang kehidupannya, yaitu karya Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat menjadi umatnya. Tanpa pertolongan Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa menikmati berkat-berkat dari kehidupan yang ia jalani. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat ini kita diajak untuk selalu berseru kepadanya,
Dan hal ini harus dilakukan dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh akan Allah sebagai sumber berkat itu di dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diajak di dalam Ulangan 26 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 10a tadi, kita diajak untuk berseru. Tetapi bukan hanya sekedar berseru, bukan hanya sekedar mengatakan keluh kesah, pergumulan, permasalahan, suka atau duka yang kita alami. Tetapi dalam seruan kita itu harus adanya kerendahan hati, harus adanya kesadaran yang penuh bahwa Allah adalah sebagai sumber berkat, bahwa Allah adalah sebagai sumber solusi di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, umat Israel diingatkan dulunya kehidupan mereka yang hidup mengembara sampai diperbudak di tanah Mesir. Tetapi seruan umat yang meminta tolong didengarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan melakukan perkara yang dahsyat bagi mereka, membebaskan mereka dari penderitaan di Mesir, bahkan membawa mereka ke tanah yang penuh dengan susu dan madu tadi dikatakan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, setiap orang yang mengalami pergumulan, setiap orang yang mengalami permasalahan di dalam kehidupannya, kalau ia berseru kepada Tuhan, berkat yang daripadanya akan datang melimpah. Dan solusi yang terbaik akan datang kepada kita Bapak Ibu. Artinya kehidupan itu tidak selalu berjalan mulus. Di balik setiap permasalahan, di balik setiap pergumulan, bahkan di balik setiap adanya situasi yang tidak mengenakan bagi kita, di balik itu ada hal yang indah yang sudah diberikan Allah, yang sudah disiapkan Allah kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen dapat memaknai nats ini adalah pengakuan iman kita bahwa Tuhan adalah penolong dan Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Sebagai umat Israel diingatkan untuk tidak pernah melupakan perjalanan kehidupan mereka yang telah ditolong oleh Tuhan ketika membawa persembahan sulung mereka. Kenapa kita sangkut paut dengan persembahan sulung Bapak Ibu? Karena di ayat yang sebelumnya dikatakan kepada kita, persembahkanlah persembahan hasil pertamamu. Dan di ayat yang ke-10 juga dikatakan kepada kita, oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepada aku, ya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah halnya dengan kita saat ini. Untuk selalu mengingat, selalu membawa apapun yang boleh kita terima adalah berasal dari Tuhan. Yang apa kita sudah rasakan di dalam kehidupan kita, yang sudah kita lalui di dalam perjalanan setiap langkah kehidupan kita, itu adalah berasal dari Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bentuk syukur atas perbuatan Tuhan, atas kehidupan kita adalah dengan persembahkan syukur kepada Tuhan. Memberikannya dengan penuh sukacita Bapak Ibu. Karena sesuatu yang baik yang telah diberikan Tuhan atas kehidupan kita, maka persembahan bukanlah paksaan, tetapi persembahan adalah bentuk sukacita kita atas perbuatan Tuhan dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pemberian atau persembahan bukanlah paksaan atau untuk mengikuti peraturan Bapak Ibu, tetapi persembahan itu adalah ungkapan syukur sebagaimana bentuk pengakuan iman bahwa Tuhan pemelihara kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu memberikan solusi, bahwa Tuhan memberikan berkat yang melimpah. Bahkan Tuhan sudah menyediakan apa yang kita inginkan dan yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Walaupun di dalam kehidupanmu dalam ada pergumulan, ada permasalahan, ada situasi kondisi yang menekan, ada penyakit yang datang melanda, ingat, jangan tinggalkan, berserulah kepada Tuhan. Karena tadi dikatakan, Ia selalu ada, Ia selalu ingin, Ia selalu memberikan yang terbaik untuk masalahku, untuk masalahmu, dan untuk masalah kita semua akan terselesaikan jika kita selalu berseru kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kita, dan memberikan kesadaran diri bahwa benar-benar Tuhan adalah sumber berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan dengan kasih setia yang Engkau berikan kepada kami. Hingga saat ini kami masih bisa berkumpul dengan keluarga masing-masing dalam peribadahan sektor atau peribadahan keluarga saat ini. Bapa dalam surga, lingkupi kami, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami selalu menguatkan iman kami, dan dalam setiap langkah, setiap kehidupan kami bisa berseru hanya di dalam nama-Mu. Bapa dalam surga, setiap kehidupan kami, setiap pekerjaan kami, setiap keluarga kami, anak-anak kami, apapun yang ada di dalam kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.